Halo teman-teman, selamat hari Minggu kalau teman-teman nontonnya di hari Minggu. Di video kali ini gue cuman pengen bercerita dan curhat tentang kehidupan, perspektif gue dalam memandang hidup ini. Belakangan ini, khususnya itu 1 atau 2 minggu, belakangan ini gue merasa hidup gue itu sangat sulit. Sulit di sini maksudnya itu bukan secara ekonomi atau hal-hal semacam itu, tapi gue merasa sangat banyak tekanan yang datang ke dalam hidup gue. Tapi gue sadar, tekanan-tekanan ini bukan karena paksaan atau dari hal-hal eksternal gitu yang bukan kehendak gue. Gue dengan sadar, gue memilih tekanan-tekanan kehidupan ini untuk ada di dalam hidup gue. Gue hampir setiap hari itu merasa sangat capek, merasa sangat lelah, merasa sangat overwhelmed terhadap kehidupan yang gue jalani. Ada kadangkala gue bertanya gitu, untuk apa gue menjalani kehidupan yang semacam ini? Kehidupan yang gue jalani ini semacam kayak tidak menikmati hidup itu sama sekali gitu. Ketika gue hanya berfokus kepada goals, impian, atau hal yang gue inginkan, itu kan bukan suatu kehidupan yang mungkin dilihat oleh sebagian besar orang normal. Tidak normal sama sekali. Memang banyak juga orang bertanya kepada diri gue, kenapa gitu gue sangat serius ibaratnya. Gue sangat work hard banget terhadap apa yang gue inginkan, terhadap impian gue, mimpi gue, atau hal-hal serupa lainnya. Intinya yang gue pengen, kenapa gue melakukan hal itu. Jujur gue sebelumnya gak tahu jawabannya yang pasti. Gue cuma merasa kayak di dalam diri gue itu ada semacam suatu keinginan, dan gue pengen mewujudkannya gitu. Gue belum tahu jawaban pastinya dulu, tapi gue kira gue sekarang itu gue udah tahu. Gue bakal pakai kayak permisalan teman-teman. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat simpel ya. Permisalannya itu adalah, misalnya nih, gue mempunyai suatu impian, gue mempunyai suatu goals, ya beberapa goals lah. Misalnya aja kayak sekarang gue yang sekarang itu sedang membuat video ini. Gue beranalogi, gue meremisalkan, gimana ya kalau misalnya ibaratnya 5 atau 10 tahun ke depan, gue melihat kembali gitu ke waktu ketika gue masih berjuang dalam mencapai hal yang gue inginkan. Contohnya, gimana kalau misalnya 5-10 tahun ke depan, video ini gue lihat lagi. Terlepas dari gue berhasil atau tidak ya pastinya gue pengen berhasil. Tapi terlepas dari itu, gue rasa ada rasa sense of bangga gitu terhadap diri kita sendiri. Walaupun gagal mungkin, but at least ada bukti kalau kita udah try, kita udah mencoba. Semua orang itu pengen berhasil, gue juga pengen berhasil. Tapi ketika kita berbicara tentang masa depan, kita nggak tahu hasilnya itu bakal seperti apa gitu. Di saat ketika gue setidaknya sudah try, mencoba untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai goals gue, mimpi-mimpi gue, atau keinginan, gue akan merasa bangga di masa depan kalau gue itu setidaknya udah nggak membuang-buang waktu gue. Seperti sekarang teman-teman, ketika sekarang diri gue seperti yang gue bilang, gue merasa sangat lelah, gue merasa sangat capek teman-teman, jujur aja, baik secara fisik, secara mental, secara pikiran gue yang gue rasanya itu diserang dari mana, dari segala sisi. Pikiran gue lagi messy banget, berantakan banget dari setiap sudutnya. Gue merasa sangat lelah juga terhadap seluruh hal yang gue lakukan, entah itu latihan fisik, belajar, atau coding, atau apapun itu yang gue lakuin. Jujur aja, gue merasa sangat tertekan. Dan yang sekarang itu adalah posisi dimana gue merasa paling tertekan. Tapi gue paham, ini bukan paksaan. Gue memilih untuk hidup seperti ini, untuk hidup yang kalau kata orang itu gak normal sama sekali. Gue paham. Tapi menurut gue, walaupun mungkin gue gak normal di secara mata publik, setidaknya gue masih menganggap diri gue normal. Gue memahami keinginan gue, dan mungkin juga ada orang-orang yang paham gitu dengan diri gue, dengan apa yang sedang gue lakukan, dan gak menganggap gue gak normal sama sekali. Semalam gue sakit teman-teman.
tubuh gue panas, pikiran gue pusing. Tapi semalam hari Sabtu paginya gue memutuskan untuk tetap melatih fisik gue tetap lari, gue tetap nge-gym. Menurut perspektif gue, ini mungkin bukan sesuatu yang gak normal ya, tapi mungkin menurut perspektif orang lain, kenapa gitu gue mengorbankan kesehatan gue, kenapa gue gak beristirahat aja ketika gue sakit. Gue memahami pemikiran gitu, dan gue gak menganggap itu salah gitu. Tapi gue mempunyai rasa bersalah ketika gue gak melakukan apa yang seharusnya gue lakuin. Dan juga gue merasa sakit gue semalam itu belum parah banget. Sampai pada hari ini teman-teman. Ya kepala gue pusing, perut gue sakit, hidung gue tersumbat karena flu, dan intinya seluruh badan gue nih rasanya sakit bener. Tapi gue tetap mutusin untuk bikin video ini. Walaupun tadi jujur aja ada rasanya ya udahlah minggu ini gak usah upload dulu. Ya udahlah gak apa-apa 1 minggu. Tapi ketika gue berpikir lagi, gue masih bisa gitu melakukan ini walaupun dalam kondisi yang kurang baik. Gue masih bisa melakukan hal yang gue janjikan untuk gue lakukan. Dan selama gue masih bisa melakukannya, kenapa enggak gitu. Memang ini bukan pemikiran yang, gue gak bakal bilang ini pemikiran yang normal teman-teman. Dan gue juga gak menyarankan ini untuk diikuti. Sangat tidak baik ya untuk mengorbankan kesehatan kita itu demi sesuatu yang mungkin tidak terlalu urgent gitu untuk dilakukan. Tapi kalau gue, selama gue masih bisa, gue bakal lakuin dengan kondisi yang seperti apapun, dengan perasaan yang seburuk apapun, dengan kondisi fisik yang seburuk apapun. Kalau gue bisa lakuin, gue bakal lakuin. Gue bakal berusaha tetap menyelesaikan hal tersebut. Tapi mungkin terdapat batas-batas tentu aja. Kalau gue sudah dalam kondisi yang sangat parah ya, gue pasti bakal menggunakan kesehatan gue. Tapi kalau gue masih bisa, gue bakal lakuin itu. Oke, mungkin ini aja kali ya teman-teman. Curhatan isi hati gue. Curhatan tentang diri gue sendiri. Yang dimana sangat banyak orang yang tidak memahami diri gue. Dan gue gak merasa masalah itu sebenarnya. Karena gue juga gak bisa memahami semua orang. Gue gak bisa mengerti apa yang dilakukan oleh semua orang. Tapi gue bakal mencoba untuk mengerti. Gue bakal mencoba untuk memahami orang-orang yang ada di sekitar gue. Oke, sekian aja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. See ya.